Baik anak-anak, selamat pagi semua. Pagi, Ya, Pak. baik, di kesempatan siang hari ini kita akan belajar ya di tempat yang berbeda, ya di luar kelas ya. Ini kita di tempat yang bagus ya. Di sini ada sebuah kolam renang. Nah, kali ini anak-anak kita akan masuki pembelajaran kita yang baru di materi yang baru, yaitu tentang aktivitas renang di air ya. Tapi sebelum lebih jauh Bapak jelaskan, Bapak akan memberikan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana kesiapan belajar kalian dalam memahami materi ini. Ya, sudah siapkah semua? Ya, Pak. Oke, kalau sudah siap, sebelumnya Bapak ingin memberikan pertanyaan dulu. Ya, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang olahraga aktivitas di air itu ada apa saja? Ada ini, Pak, ada renang gaya dada. Oke, renang gaya dada. Yang lain? Aisyah, renang gaya punggung. Yang lain? Gaya kuku. Renang gaya kupu-kupu. Yang lain? Renang gaya bebas. Ada satu lagi yang Gaya lumba-lumba, Pak. Hah? Lumba-lumba. Gaya lumba-lumba. Yang lebih tepatnya satu lagi yaitu adalah pertolongan penyelamatan korban tenggelam di air. Nah, tetapi saat ini kita akan mempelajari bukan tentang pertolongan di air, bukan juga gaya bebas, melainkan kita akan belajar memasuki renang gaya dada atau yang kita kenal disebut dengan gaya Gaya katak. katak ya. Tapi sebelum Bapak jelaskan untuk gaya katak, di sini Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita dulu ya. Buat apa sih kita belajar hari ini? Ya, apa yang pengen kita cari di pembelajaran hari ini? Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu di sini kalian nanti kita bersama-sama akan belajar menganalisis ya, serta kalian dapat menunjukkan keterampilan renang gaya dada ya dengan kemampuannya masing-masing ya. Dengan yang diharapkan adalah peserta didik dapat memiliki nilai-nilai pelajar profil Pancasila. Sudah tahu ada siapa saja yang nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila? Nail? Ini belajar mandiri, Pak. Kemandirian. Aisyah apa? Nilai gotong royong. Robi? Hah? Perilaku hidup sehat. Nah, jadi kalian di sini kita sama-sama sudah mengetahui ada apa saja sih dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu, yaitu ada nilai kemandirian, gotong royong, harapan nanti dapat berkolaborasi, serta harapannya di pelajaran praktek saat ini kita dapat menerapkan perilaku hidup sehat. Oke. Sebelum Bapak melanjutkan, di sini ya Bapak memiliki sebuah tayangan virtual, audio visual video ya tentang materi kita ya. Nah, di sini kalian nanti kita bersama-sama menyaksikan ya tugas kita bersama-sama, yakni menganalisis ya tentang materi praktek renang gaya dada itu seperti apa sih? Apa saja sih tekniknya ya kan? Seperti apa sih gaya renangnya? Ya, kita saksikan bersama-sama dan kita analisis bersama-sama. Oke, perhatikan di sini. Nah, terlihat semua? Ya. Lihat ya sini ya. Ya, mari kita bersama-sama saksikan dan menganalisis ya dari tayangan video yang ada di depan. Nah, ini adalah tayangan renang gaya dada atau gaya katak ya. Jadi tolong diperhatikan, dianalisis apa yang dapat kalian tangkap dari tayangan video di depan. Oke, Bapak skip. Oke, sudah menyaksikan semua? Sudah melihat semua? Nah, kira-kira apa sih yang kalian tangkap dari tayangan video yang ada di depan tentang renang gaya dada? Ada yang bisa menjelaskan? Renang gaya dada, Pak. Yang sudah kalian tonton tuh apa yang kalian dapat? Aisyah, kira-kira apa yang didapat dari tayangan tadi? Ada teknik pengambilan pernapasan. Yang lain? Safira apa? Ada? Teknik gerakan tangan atau kaki. Kemudian selain pernapasan, gerakan tangan dan kaki, ada satu lagi. Apa saja? Robi ada yang tahu? Pada saat kita tadi gerakannya mengayuh, posisi badan ya, itu tadi sudah diilustrasikan semua. Artinya apa? Di sini kita dapat bersama-sama melihat ya kan, oh renang gaya dada itu gerakannya
seperti itu toh. Ya. Tetapi harapan dalam pembelajaran ini yang kita ambil adalah kita akan menganalisis gerakan tangan, dayung, gaya dada itu yang benar, yang baik, yang benar itu seperti apa, ya kan? Kemudian gerakan kaki, gaya dada itu yang baik dan benar itu seperti apa? Kemudian teknik pernapasan, teknik tubuh yang benar itu seperti apa? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, sudah siap semua belajar? Sudah? Oke, kalau sudah siap, Bapak akan mengarahkan kalian ke tempat pemanasan ya. Nanti ketua kelas Robi silahkan pimpin pemanasan di situ ya, untuk mengecek di situ. Tapi sebelum ke sana Bapak tadi sempat tertinggal untuk mengabsen terlebih dahulu ya. Ya Bapak absen terlebih dahulu ya. Di sini Aisyah Putria. Nah, kemudian M Nail Ulia, Saya Pak. Hadir. Robi, Hadir Pak. kemudian Safira. Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, cukup ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir penuh. Sekarang kita bersiap-siap ya. Silakan kita menuju ke tempat praktek kita. Ya, silakan kita menuju ke sana. Ya. Silakan untuk ketua kelas berada di sini. Yang lain baris di sini satu bersab, bergeser. Ya. Ya, rentangan tangan ya dibariskan dulu ketua kelas Robi. Tangan. Ya. Oke, kita rentangan tangan dulu. Sudah? Oke. Munduran, sudah? Oke, kalau sudah, ya ditegak. Hitungan berapa Pak? Tegakkan dulu. Barisannya disuruh siap dulu. Siap. Siap. Pimpin doa dulu. Sebelum kita mengawali latihan renang pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Oke, ya. Silakan pimpin pemanasan hitungan 1 sampai 8 dimulai dari Isti ya. Nanti ya berurutan ke Nail dan seterusnya. Ya, pemanasan dari kepala sampai kaki ya, silakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langsung ke tangan. Ya, tangan. Lanjut hitungan. Balik ke Isti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ganti tangan satunya. Isti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya kita putar ya, karena kita masukin renang gaya dada. Ya, putar ke depan ya, Bi. Yuk, hitungan. Nail, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakangnya, sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, langsung ke kaki. Ya, dilanjutkan hitungan. Ya, Safira. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, semua silakan Robi kembali ke barisan. Oke, anak-anak, kalau sudah cukup, barusan sudah pemanasan semua, sudah? Siap. Oke, kalau sudah, setelah ini
ya kita akan bersama-sama melaksanakan praktek ya teknik renang gaya dada. Nanti di situ kita akan belajar mulai dari gerakan tangan, kemudian gerakan kaki, posisi tubuh, dan terakhir pernapasan. Ya, kita akan coba nanti langsung praktek di kolamnya. Ya, sudah siap semua untuk praktek? Sudah. Ya, kalau sudah siap, silakan masing-masing untuk menuju ke kolam. Ya. Saling dulu. Narahnya depan, Pak. Mana nomor berapa? Enggak. Enggak apa-apa enggak. Emang pakai tinggal? Oh, Oke. Ya, silakan semua, silakan duduk di tepi sana, pinggir sana. Ya, jaraknya diatur ya. Jaraknya diatur. Oke, bergeser. Silakan duduk di sini, kasih jarak ya, jangan berdekatan, rentangan tangan. Ya, boleh. Isti boleh di ujung sana. Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan boleh semua duduk di tepi kolam. Ya. Oke, sudah semua? Kira-kira, nah sebelum kita mulai praktek, ya kira-kira ketika ingin melakukan praktek renang, kita dianjurkan wajib untuk melakukan apa dulu? Teknik pernapasan, ya. Jadi nanti silakan kalian bersama-sama memompa napas ya, masuk dan keluar ke dalam air kurang lebih sebanyak 5 kali, ya. Oke, siap? Ya, silakan semua turun untuk megang dinding. Ya. Oke, siap ya, lakukan secara mandiri, lakukan sebanyak 5-7 kali. Oke, siap. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo pompa masuk. Ditiup, nongol lagi. Masuk sebanyak 5 kali. Ya, bagus. Napasnya dikeluarkan, ditiup. Oke. Sudah Isti? Sudah? Oke, masih ada yang belum? Tunggu temannya. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah semua, kita menghadap ke sana. Oke, perhatikan. Nah, sebelum kita praktek ya, tadi Bapak sudah menjelaskan kita akan belajar teknik renang gaya dada ya, mulai dari gerakan kaki, kemudian gerakan tangan, gerakan tubuh, dan gerakan pernapasan. Nah, tapi sebelum kita akan coba satu persatu dulu, mulai dari gerakan kaki. Ya, di sini kira-kira siapa yang dapat mencontohkan seperti apa gerakan kaki renang gaya dada yang baik? Ya, ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, Nail, silakan. Yang lain memperhatikan. Kita perhatikan. Ini temannya Nail akan mencontohkan teknik renang gaya kaki gaya dada. Siap ya? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, kita perhatikan semua. Nah, ini temannya melakukan teknik dayungan kaki gaya dada. Sudah melihat semua? Nah, kira-kira dari hasil praktek temannya tadi, ada tidak yang bisa menjelaskan apakah gerakan tersebut sudah benar, apakah gerakan tersebut masih kurang, ya kan? Apakah gerakan tersebut harus diperbaiki? Ada yang bisa memberikan tanggapan, sanggahan? Apakah gerakan kaki gaya dada Nail yang barusan dilakukan oleh teman kalian Nail tadi sudah baik dan benar? Ya, Isti? Belum. Kira-kira belumnya di mana? Oh, pada saat Nail melakukan gerakan kayuhan kaki, gerakannya kurang lebar, maka harus lebar. Tujuan lebar supaya dorongannya lebih kuat ya, Isti ya. Ya, maka lajunya juga lebih cepat. Yang lain ada lagi? Tidak ada, cukup? Oke, bagus. Kita beri tepuk aplaus dulu untuk Nail. Nah, anak-anak, ya, saat ini kita akan melakukan dari gerakan kaki terlebih dahulu. Ya, silakan kalian masing-masing siswa memegang dinding seperti pernapasan tadi. Lakukan seperti gerakan yang Nail barusan lakukan. Ya, dengan gerakan kaki mengayuh, menendang ke belakang. Ya, kemudian dilakukan secara berulang-ulang. Tendangannya harus kuat. Oke, siap ya? Ya, posisi kepala
boleh masuk ke dalam air, boleh juga keluar. Oke, siap? Oke, kalau siap silakan pegang dinding. Ya. Hitungan ketiga ya, lakukan berulang-ulang sampai dengan peluitnya berbunyi. Oke, lakukan berulang-ulang sampai peluit, Bapak hidupkan peluit, kemudian nanti Bapak bunyikan peluit kembali, gerakannya berhenti ya. Siap ya? Siap. 3, 2. Yuk, lakukan secara berulang-ulang. Ya, rasakan kayuhannya ya, sesuai dengan teknik yang tadi sudah kita lihat di virtual video ya. Berulang-ulang. Oke. Oke, stop. Kira-kira setelah kalian melakukan gerakan kaki, ada tidak kendala yang kalian hadapi? Ada nggak kesulitannya? Apakah gerakannya kurang sempurna atau bagaimana? Ada? Tidak ada? Ada. Siapa? Aisyah. Kira-kira Aisyah tadi sudah melakukan gerakan kaki ke dada. Apa kendalanya yang Aisyah alami? Apa kira-kira? Gerakan kakinya kurang lebar, Pak. Oh, gerakan kakinya kurang lebar sama seperti Nail tadi ya. Kemudian apalagi? Sapira. Kelelahan ya kakinya ya? Ya, capek-capek. Kemudian apa? Robi kenapa? Kakinya terlalu turun ya? Iya, terlalu turun. Ya, kakinya terlalu turun. Nah, artinya kalian setelah melakukan tadi menemukan suatu kendala-kendalanya masing-masing ya. Nah, disinilah kita akan belajar sesuai dengan kemampuan dan menuju kepada perbaikannya. Oke. Nah, setelah melakukan gerakan kaki, gerakan selanjutnya dalam renang gedada itu ada gerakan apa? Gerakan tangan. Oke. Di sini siapa yang bisa mencontohkan gerakan tangan? Ada tidak? Gerakan tangan gedada itu seperti apa? Robi. Robi. Ya, kira-kira seperti mana? Contohkan, Bi. Ada yang bisa melakukan gerakan tangan gaya dada itu seperti apa? Yang Robi bisa. Ya, di sini, Robi. Robi sini. Ke sana mungkin berenang boleh, bisa. Oke. Ya, siap? Ya, siap. 1, 2. Yang lain perhatikan, menganalisis gerakan dayungan tangan gaya dada. Oke. Oke, cukup. Nah, oke, sudah melihat semua? Nah, sekarang Bapak berikan pertanyaan kembali. Kira-kira dari praktek temannya tadi, untuk teknik renang gaya dada, apakah sudah baik atau masih kurang? Kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Nail. Kurang, Pak. Di bagian apanya? Bagian tangannya. Kenapa tangannya? Kurang teratur. Gerakan tangan kurang teratur. Yang lainnya ada lagi? Isti. Ini pas dia mengambil napasnya itu tidak. Oh, teknik pengambilan napasnya tidak teratur. Hingganya Robi mengalami kesulitan. Oke, baik. Tapi kita beri aplaus dulu untuk Robi. Nah, di teknik selanjutnya, teknik kayuhan tangan gaya dada, ya kita akan mempelajari bersama-sama, ya. Seperti apa teknik kayuhan gaya dada? Fungsi ada bisa yang ada tidak yang bisa menjelaskan apa sih fungsi kita mengayuh tangan gaya dada ini? Renangnya kenapa harus pakai tangan di kayu? Sapira? Sapira dulu boleh? Ya, tujuan ngayuh tangan gaya dada tujuannya adalah supaya bisa membantu memberikan kayuhan ke depan, ya. Selain kaki itu dibantu oleh tangan, maka gerakannya akan melaju dengan lebih cepat. Oke, sekarang simulasinya, silakan semua turun duduk di air seperti Bapak gini, ya. Duduk seperti ini. Oke, maju sedikit, majuan. Oke, istri agak sedikit bergeser, jangan dekat karena dayungan tangannya. Dan tangannya lurus. Oke. Mula-mula ikuti gerakan Bapak ya. Nah, gerakan dayungan gaya dada itu tadi yang dicontohkan oleh temannya seperti apa? Coba, ada yang bisa ya bareng-bareng. Lakukan secara masing-masing, secara individu. Bapak akan lihat. Ya, siap dalam hitungan ketiga ya, dayungannya gaya dada seperti apa? 1, 2, 3. Bagaimana dayungannya? Oke. Oke, stop. Ya. Dari praktek yang sudah kalian semua lakukan tadi barusan, kira-kira ada tidak yang bisa menjelaskan kendala apa yang kalian temui? Ya, siapa?
Isti lagi nih. Apa Ti? Oke. Mengangkat badan saat ini, mengambil pernapasan. Oke, sulit mengangkat tubuh saat mengambil pernapasan. Yang lain. Ya, yang lain. Apa? Nail, keselak air. Keselak air. Telan airnya. Yang lain? Aisyah, ada kesulitan? Sulit untuk melakukan. Ya, artinya gini, semua itu butuh proses latihan yang rutin ya, tidak semerta-merta kita semua pada saat praktek hari ini langsung bisa melakukannya atau menerapkan secara sempurna. Nah, tujuannya kita hari ini belajar dan menganalisis. Nah, kita akan masuk ke gerakan yang ketiga, yaitu teknik pengambilan napas. Teknik di sini ada yang tahu bagaimana ketentuan teknik pengambilan napas gaya renang, gaya dada? Ada yang tahu ketentuannya? Apa? Ada yang tahu ketentuannya? Bagaimana? Isti. Bagaimana Ti ketentuannya? Atau Isti mau memperagakan? Kira-kira? Ya, gimana? Oh, Isti mau memperagakan, yang lain memperhatikan teknik pengambilan napasnya. Nah, ya, oke. Isti, jadi ketentuan teknik pengambilan napas renang gaya dada itu seperti apa, Ti? Ya. Pas ini. Posisi, pas pada saat apa? Terlalu saya ngerti. Pas gini. Iya. Oh, masuk lagi. Oh, jadi gini, kata Isti tadi maksudnya adalah pada saat tubuh masuk itu napasnya dikeluarkan, dan pada saat tubuh keluar itu kita tekniknya pengambilan napas. Jadi renang gaya dada melakukan pengambilan napasnya dengan 1 kali mengambil napas, 1 kali masuk ke dalam air ya. Jadi kurang lebih semua sudah paham ya tentuannya. Oke, kita akan langsung simulasi di gerakan renang gaya dada yang sebenarnya. Mulai dari gerakan kaki, kita tadi sudah belajar, kemudian gerakan tangan, kemudian tadi Isti juga sudah menjelaskan teknik pengambilan napasnya. Semua sudah kurang lebih sudah paham? Sudah paham? Ya, siap untuk kita coba secara seluruh? Oke, kalau sudah siap, semuanya siap gak? Rentangan tangan, gerak. Bergeser. Oke. Oke ya. Nah, di tahapan yang terakhir ini ya, peserta didik diharapkan bisa melakukan renang gaya dada sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, jadi kalian tugasnya adalah nanti akan berenang menerapkan teknik mulai dari gerakan kaki, gerakan tangan, dan gerakan pernapasan serta gerakan tubuh. Berenang gaya dada ke depan dilakukan sebanyak 2 kali bolak-balik. Tapi nggak usah buru-buru. Setelah sampai sana, stop dulu, tunggu aba-aba dari Bapak lagi ya. Hanya 2 kali pembalikan. Oke, siap ya? Ya, posisi siap meluncur ya. Siap, duduk semua, duduk di bawah. Ya, oke, siap ya. Kepalanya masuk. Tekniknya siap. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, awas, hati-hati. Hati-hati. Oke, nggak apa-apa, Nail? Ya, oke. Hati-hati ya. Oke. Diatur dulu napasnya. Atur dulu napasnya. Kita masih ada 1 kali lagi ya. Kita ada 1 kali percobaan lagi ya. Ya, hati-hati darahan ya. Oke. Nanti ketika berenang, perhatikan semua. Nanti ketika berenang, pastikan ketika keluar ngambil napas matanya dibuka. Saya ulangi, Bapak ulangi. Pastikan ketika ngambil napas keluar matanya harus dibuka supaya nanti bisa melihat, jangan tidak terbentur lagi kayak Nail ya. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Oke, bagus, good. Ya, langsung dipompa, pompa 5 kali pompa. Yuk, pompa 5 kali. Pompa. Ya, diulang-ulang untuk menyesuaikan pernapasan lagi. Ya, untuk menyesuaikan napas ketika berada di air. Sudah? Oke. Oke, semua perhatikan. Oke.
kita tadi baru saja melakukan sebuah rangkaian renang gaya dada. Nah, kira-kira setelah kalian tadi mencoba, ya, kita nanti abis ini akan ada fase menganalisis, ya, mengutarakan, ya, apa yang dirasakan setelah melakukan praktek yang barusan kalian lakukan masing-masing. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, oke. Selanjutnya silakan kita berkumpul di tempat awal kerja kita kembali untuk melakukan analisis. Ya, silakan. Ya, boleh silakan duduk di sini. Ya. Ya, silakan duduk di sini di tempatnya. Oke. Sudah? Ya, sembari duduk ya. Nah. Gimana semua rasanya? Capek? Lelah. Ya, oke. Baru saja kita telah melakukan sebuah rangkaian renang gaya dada. Nah, di sini Bapak kembalikan kalian di tempat di tempat pembelajaran kita kembali, ya. Di sini tugas kita adalah mengevaluasi, ya, serta merefleksikan diri, menganalisis tentang praktek yang sudah kalian lakukan. Ya, di sini adalah kata perintahnya adalah setelah peserta didik melakukan pembelajaran aktivitas keterampilan gerak renang gaya dada. Kira-kira manfaat apa yang kalian dapatkan atau yang kalian rasakan pada tubuh kalian setelah melakukan renang gaya dada tersebut? Ya, ada yang bisa menjelaskan, mengutarakan apa yang dirasakan setelah melakukan praktek? Oke, Nail. Lelah, Pak. Lelah, ya. Isti? Ini napas kita kayak jadi ngap gitu. Oh, napasnya lebih terasa berat atau ngap. Yang lain? Ada mungkin yang tubuhnya merasa, oh, tubuh saya menjadi lebih enak, Pak, lebih bugar, ada? Lebih ringan, Pak. Lebih ringan, ya. Sapira, kira-kira ada Pak? Ada pendapatnya yang dirasakan apa setelah melakukan praktek? Atau mengalami kesulitan? Kesulitan berulang kali. Ya, tadi Bapak lihat Sapira sempat agak sedikit kesulitan, kakinya terlalu nyentuh ke lantai ya turunnya. Robi tadi sudah bagus. Oke, tepuk aplaus dulu untuk kita semua. Nah, kira-kira anak-anak di sini setelah kita melakukan, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan refleksi, ya, kepada kalian. Nah, di sini pertanyaannya adalah mengapa peserta didik perlu memahami atau menguasai teknik renang gaya dada pada gerakan kaki? Ada yang bisa menjelaskan kenapa kita harus bisa dalam renang gaya dada itu kenapa kita harus perlu menguasai teknik renang gaya kaki? Ada yang bisa merefleksikan kenapa kita perlu renang gaya dada tuh? Kenapa sih harus pakai gerakan kaki juga? Ada yang bisa menjelaskan atau merefleksikan? Ada? Ya, Pak. Nah, Nail? Itu untuk menambah kecepatan waktu berenang. Oke. Supaya bisa berjalan. Oke. Jadi kenapa renang gaya dada itu perlu menggunakan gerakan kaki? Tujuannya adalah untuk menambah gerakan maju ke depan. Yang kedua, kenapa sih kita tadi belajar teknik renang dengan gerakan tangan? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kita perlu belajar kayuhan tangannya tadi kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Tadi kan kalian sudah praktek nih, teknik renang tangannya nih, tangan gaya dada. Tujuannya apa? Kira-kira, ada yang bisa merefleksikan? Ya, Pak. Naik lagi, apa Il? Kira-kira? Untuk menambah kecepatan waktu maju, itu juga untuk waktu teknik pengambilan pernapasan. Oke, jadi renang gaya dada kenapa dia menggunakan teknik tambahan gerakan tangan, yaitu untuk membantu mendorong ke depan. Kemudian membantu juga teknik pernapasan. Dan selanjutnya, kira-kira setelah gerakan kaki, gerakan tangan, teknik pengambilan napas. Ada yang bisa merefleksikan tentang belajar tadi kalian sudah belajar teknik pengambilan napasnya? Ada yang bisa merefleksikan? Tapi ini Aisyah mungkin? Kira-kira pada saat Aisyah belajar teknik renang gaya dada, pada saat teknik pengambilan napas yang Aisyah dapat sampaikan apa kira-kira?
Apa? Mungkin pada saat ngambil napas ya, kita berenang melakukan secara kontinu atau berulang-ulang. Pada saat kita ngambil napas itu berenangnya lebih mudah, lebih ringan ya. Kemudian sirkulasi napasnya lebih teratur. Jadi kita tidak gampang mudah lelah. Itu kaitannya kenapa sih perlu ada teknik pernapasan dalam berenang? Kalau berenang coba kita bayangkan, kalau misalkan renang tidak ada teknik pengambilan napas, bagaimana kita? Mungkin kita tidak kuat ya, kemudian mengalami overtraining ya, artinya kelelahan ya. Ya kalau misalkan renang itu nggak boleh ngambil napas ya, pada prinsipnya nggak ada manusia yang kuat nahan napas selama mungkin di dalam air ya, tanpa dengan bantuan alat tertentu ya. Artinya teknik pernapasan penting dilakukan, tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan kita saat berenang supaya tidak mengalami kelelahan. Oke. Nah, di fase saat ini Bapak melihat kita semua dan kalian semua sudah kurang lebih sedikitnya paham tentang konteks pembelajaran teknik renang gaya dada ini, maksud dan tujuannya dan harapannya. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan sebuah asesmen atau penilaian tugas kepada kalian. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat sebuah atau menganalisis sebuah praktik renang gaya dada yang sudah kita lakukan tadi ya. Silakan nanti kalian membuat, boleh berupa video, boleh juga berupa clipping, boleh juga berupa misalkan poster juga ya, bebas. Terserah kalian mau mengumpulkan dengan metode apa yang kalian sukai ya, atau apa yang kalian pilih ya. Silahkan habis ini Bapak beri waktu kalian secara mandiri ya, sesuai dengan nilai profil Pancasila tadi, kemandirian ya, nilai kemandirian ya. Tugas kalian secara mandiri adalah membuat tugas tentang menganalisis praktek renang gaya katak atau gaya dada, atau bahasa istilahnya adalah breaststroke. Nah, gaya dada disebut juga adalah breaststroke. Sudah siap semua? Ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan siapkan lembar kerjanya. Silakan boleh dimanapun tempat kalian untuk membuat tugas, silakan Bapak berikan kebebasan kepada kalian untuk membuat tugas dengan bereksplorasi. Oke, siap ya? Ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, silakan disiapkan lembar kerjanya ya. Kalau yang buat video HP-nya disiapkan, silakan ya, buat tugasnya. Oke, Bapak beri waktu kurang lebih 5 sampai 15 menit ya. 5 sampai 15 menit. Apa? Berjalan ya. Pada saat nanti teman-teman ini membuat tugas, silakan keliling ya, direkam. Ya, oke. Silahkan cari tempat yang menurut kalian nyaman. Pak, untuk kalau ada foto aja gitu. Iya, boleh. Setiap gerakannya apa? Iya, setiap rangkaian tekniknya. Pada saat kakinya, tangannya, pernapasannya dengan awal gini. iya. Ya, jadi step by step ya, item per item. Kalau ada kesulitan boleh dikomunikasikan. Ya, silakan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas mandirinya masing-masing ya. Jika ada kesulitan boleh berkomunikasi ya. Awas hati-hati ya yang menggunakan kamera HP, jangan sampai terendam di air. Dua tangan, ketiga kaki. Ya, baru teknik berenang secara keseluruhan. Untuk Aisyah sama Sabira buatnya di mana? Oke, hati-hati ya, licin ya. Ya, silakan yang putri atau yang perempuan boleh buat di sini. Pak, dulu ya. Ya.
Pak, miring apa gini? Boleh landscape, boleh portrait, boleh. Senyamannya dan harus hati-hati ya. Hati-hati ya HP-nya ya. Dari sini. Ya, seperti rangkaian yang sudah kita lakukan tadi. Gerakannya mulai dari gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan tubuh, serta gerakan pernapasan. Ini ya. Ya. Mungkin Safira lebih enak mengambil kameranya dari atas, jadi nampak kelihatan. Kalau dari samping nanti nggak kelihatan. Ya. Ya. Foto. Baik tangannya. Ya, boleh tangan dulu atau kaki dulu boleh. Jadi pas udah ya. Boleh Isti berbarengan samping Aisyah boleh. Wih, jangan dari situ, susah. Sini, dari situ. Kalau dari sini bisa. Coba besok aja lepas. Apa itu? Oke, sudah cukup. Ya, kita kembali naik semua. Oke, silakan boleh kembali tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah semua? Oke. Oke. Baik anak-anak, baru saja kalian semua tadi sudah melakukan metode pengumpulan data melalui lembar asesmen ya, melalui asesmen suatu tugas ya, praktek yang kalian lakukan. Ya, apakah semua sudah terpenuhi? Sudah. Ada tidak kendala yang kalian hadapi saat melakukan praktek? Ada? Ada Pak. Nah, Nail? Kendalanya kaki saya itu Gerakan kakinya, Iya. sulitnya kenapa? waktu kaki sama tangan itu tuh susah dikontrol gitu Pak. Oke, koordinasinya antara iya. gerakan tangan dan kaki tidak teratur ya. Iya. Yang lain mungkin dari Safira ada kendala pada saat mengambil apa kira-kira? Bisa mengambil nafas. Sulit pada saat praktek pengambilan napas ya. Aisyah, Apa? pengambilan napas. Robi, ada kendalanya apa? Ya Pak, sama Pak. Sama, teknik pengambilan napas. Hampir mayoritas teknik pengambilan napas ya, cenderungan yang masih mengalami kesulitan. Tapi tidak apa-apa ya. Ini adalah sebuah proses pembelajaran yang memang di sini kita dituntut untuk memahami ya. Tujuannya menganalisiskan untuk memahami. Oh, kita melakukan sebuah praktek ya, pasti tentunya melihat titik yang benarnya seperti apa, titik salahnya seperti apa untuk kita perbaiki ya. Ini tujuan kita menganalisis dalam pembelajaran itu adalah yang menganalisis ya. Nah, oke. Setelah melakukan nanti ya tugas tersebut, Bapak beri waktu kepada kalian kurang lebih 1 sampai 2 hari untuk diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian lalu dikumpul kepada Bapak secara langsung di kantor nanti ya, lembar kerja kalian ya. Yang membuat metode dengan video silakan kumpulkan dengan video, yang membuat dengan clipping silakan buat clipping ataupun poster dan lain sebagainya silakan kumpulkan kepada Bapak di hari kedua besok. Oke ya. Tuh, jadi Bapak berikan keringanan waktu untuk menyelesaikannya. Kemudian anak-anak di penghujung pembelajaran kita, di penghujung materi kita, di sini Bapak ingin meminta kalian untuk dapat merefleksikan kira-kira dalam praktek pembelajaran kita hari ini yang sudah kita lakukan, apa sih yang kalian dapat? Ya, ada yang bisa merefleksikan diri? Ya, Robi, kira-kira apa Robi? Buat memperkuat fisik Pak. Dapat memperkuat fisik. Yang lain? Aisyah? Belajar setiap tahapan. Oke, mempelajari setiap tahapan atau tekniknya ya, lebih tepatnya. Safira mungkin apa yang didapat pelajaran pada hari ini? Itu Pak, badan jadi teratur.
tubuhnya pada saat praktik itu menjadi terasa lebih ringan. Mungkin awalnya di awal percobaan itu berat, ini menjadi lebih ringan karena sudah kurang lebih sedikitnya menguasai tekniknya ya. Untuk Nail sendiri? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih untuk antusias mengikuti pembelajaran Bapak pada siang hari ini ya. Mungkin di kedepannya nanti kita akan memasuki ke dalam teknik yang berikutnya, mungkin di teknik gaya bebas ya ataupun teknik gaya kuku dan punggung ya. Harapannya di sini adalah anak-anak dapat memahami dalam menganalisis materi tentang renang gaya dada. Seperti apa itu renang gaya dada, tekniknya seperti apa ya. Kemudian manfaatnya buat diri kita itu apa ya. Yang jelas kalau Bapak boleh singgung sedikit, apa sih manfaat renang itu buat kita? Yang jelas satu, untuk keselamatan ya. Nah, kalau ketika kita bisa berenang, itu jelas kita tidak dihantui rasa khawatir tenggelam ya. Jadi kita mau dimanapun tempat, di kolam renang maupun di laut, di sungai, kita juga tidak khawatir lah lagi. Nah, kemudian nanti di kelas 12 kalian juga akan mengulas pembelajaran tentang pertolongan pertama pada korban kecelakaan atau tenggelam di air itu seperti apa. Nanti ketika di kelas 12 itu akan bertemu bersama Bapak lagi. Bapak akan memberikan materi yang lebih kuat lagi tentang materi aktivitas di air ya. Nah, pesan Bapak tetap selalu jaga kesehatan, tetap selalu hadir penuh dalam pembelajaran dan selalu senantiasa dan bersemangat selalu ya. Oke, akhir kata dari Bapak, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk aplaus untuk kita semua. Ya.